mau cerita lagi tentang anak yang suka makan ikan dan dia cerdas. Suatu hari seorang kaisar di Cina, dia mendapatkan hadiah seekor gajah. Gajah besar apa kecil? Sebutnya gajah atau gajah? Ya, sebutnya gajah atau gajah. Wah, ibunya bagus banget. Semuanya proporsional. Gajah, suaranya, bentuk badannya, itu semuanya profesional. Iya lah Karya, nggak mungkin gajah ditanyain, gajah? Iya. Masa gitu, nggak mungkin ya. Ini juga adalah cerita yang sangat menarik yang bisa kita ambil manfaatnya tentang kecerdasan seorang anak. Tapi kalian mau teka-teki dulu, binatang apa yang selalu bersih? Ikan udah lewat. Itu kan binatang yang suka mandi terus. Nah, ini binatang yang selalu bersih. Apa? Burung. Apa? Buaya. Buaya. Kucing, enggak. Bukan. Bebek. Apa? Bebek enggak. Apa? Kelinci enggak. Binatangnya lumba-lumba enggak. Bukan, dia hidup di darat kok, hidup di darat. Apa? Ya, ibu pakai baju hijau. Wah, semuanya udah bingung. Pokoknya yang selalu menjaga kebersihan itu, yang selalu bersih itu selalu di air katanya. Ya kan, bilangnya bebek lah, buaya enggak mesti yang ada di air. Ini ibu yang satu ini. Mana tadi mic-nya, Bu? Atau bawa mic sendiri? Ada nggak? Bawa nggak? Karya, ini ibu siapa? Tanya aja. Kenapa? Aku takut. Lo kok takut? Ngapain takut? Boneka apa itu? Lo bukan boneka. Ibu siapa namanya? Ibu Mumun. Oh, Ibu Mumun tadi menggendong siapa yang suaranya kecil itu? Oh, Nenek Lampir. Nenek Lampirnya imut banget ya. Jangan-jangan di sekolah bawa boneka Nenek Lampir. Ibu Paut, Bunda Paut. Ya. Ibu Mumun, binatang apa yang selalu bersih? Tadi Ibu Imun bilang gajah. Gajah. Iya. Kok bisa gajah? Dia kan bersih. Ya, kok bisa? Alasannya apa? Ibu Imun juga nggak tahu tuh kan. Tapi itu betul. Itu betul. Iya, tapi ibu harus bisa memberikan alasannya. Alasannya apa? Apa ya susahnya? Tunjukin Ibu. Tuh kan nular. Emang nular, maaf ya. Maaf ya Bu, nanti jangan kaget kalau ketularan suara kecil. Jadi kenapa gajah? Hadiahnya separuh loh. Jawabannya benar Bu. Binatang yang bersih itu adalah gajah. Ibu tahu jawabannya? Oh enggak, salah. Enggak. Kenapa gajah? Karena di mana-mana, di gedung-gedung, di rumah sakit apalagi selalu ada tulisan gajahlah kebersihan. Ya, itu gajahlah. Oh, salah ya. Jadi betul, jawabannya adalah gajah. Silakan pilih yang silakan. Ini teka-teki ya, jangan marah ya. Ini teka-teki loh ya. Harus pikirannya kreatif. Kalau nggak kreatif itu bukan teka-teki, tapi ujian. Bu, mau patroli kemana, Bu? Mau patroli kemana? Oh, dari Mas Raya. Selamat ya Bu Mumun, nanti karuan ya, 2 roda buat Susan. Oke. Susan boleh foto nggak Bu Mumunnya ya? Iya, boleh. Ukuran berapa, Bu? Oh, 10 plus. Kalau gitu 20.000. Oke, ya terima kasih Bu Mumun. Gajahlah kebersihan. Sekarang nanya, binatang apa yang selalu sehat? Binatang apa yang selalu sehat? Apa? Apa? Gajah juga lah. Kenapa alasannya? Nah, 2 pangeran ini selalu makan masakan bundanya, permaisurinya, dan makanannya adalah ikan. Kemudian si Atar ini angkat tangan, si Atar ini. Ayo, aku tahu bagaimana cara menimbang gajah. Hah? Anakku yang kecil ini tahu.
para pengawal dan perdana menteri dan semua yang ada di kerajaan ini tidak tahu bagaimana cara menimbang gajah. Karena gajah begitu besar. Gajah itu begitu besar. Sementara timbangannya kecil. Bagaimana gajah bisa naik ke atas timbangan yang kecil? Akhirnya si Atar itu bilang, aku tahu cara menimbang gajah, ayah. Oh, bagaimana caranya menimbang, anakku? Masukkan dia ke dalam perahu. Masukkan dalam perahu yang bisa muat badannya dia. Lalu dituruti apa yang disarankan oleh Pangeran Atar. Pangeran siapa? Gajah itu pun dimasukkan ke dalam perahu. Nah, ketika gajah itu menginjakkan kakinya di atas perahu, perahunya tenggelam nggak? Maksudnya lebih apa namanya? Anjlok. Emang bahasa sini anjlok. Apa? Tapung guk. Tapung guk. Apa? Tabanam. Wes paling enak tabanam. Yang tadi susah. Akhirnya perahu itu tabanam. Terus begitu tabanam, si Pangeran Atar Coba itu. ini Pangeran Atar, suaranya Pangeran Atar nih. Coba itu dihitung, dikasih tanda kedalamannya tabanam. Perahu tabanam itu dikasih tanda. Tabanamnya itu sampai batas mana? Akhirnya dikasih tanda pakai apa, Dedek? Pakai spidol. Jadi tabanamnya itu sedalam ini nih, dikasih garis. Gitu. Udah dikasih garis. Habis itu terus bagaimana anakku, Pangeran Atar? Ya, gajahnya naikkan lagi. Gajahnya disuruh keluar dari perahu. Akhirnya perahu itu tabanam kayak tadi nggak? Enggak. Begitu gajahnya keluar, dia mengapung. Mengapung, bener nggak? Ya, mengapung. Nah, setelah itu apa langkah selanjutnya? Sang kaisar nanya sama Pangeran Atar, bagaimana lagi sekarang, Atar? Sekarang masukkan batu-batu itu ke dalam perahu. Perahu itu diisi lagi oleh batu-batu. Batu yang kecil-kecil atau yang ya lumayan gede. Diisi, terus sampai mana diisi terus perahunya? Diisi sampai batas tabanam. Diisi sampai batas tabanam. Oh, diisi sampai batas tabanam. Ya, pas. Ya, oke, kurang dikit. Oh, kurang dikit, tambah lagi batunya. Oh, Kebanyakan batunya diambil yang pas. Seperti ibu-ibu menimbang apa? Telur. Menimbang ikan, menimbang beras, gula merah, apapun ya. Sampai pas batas yang tabanam. Begitu udah pas, lalu apa yang harus kita lakukan lagi, Pangeran Atar? Kamu jelimet sekali cara ini. Tapi ayah ingin dapat hasil berat yang pas. Oh iya, ayah pengen dapat berat yang pas dari gajah. Sekarang keluarkan batu-batu itu. Keluarkan lagi batu-batu. Akhirnya batu itu pun dikeluarkan satu persatu. Lalu bagaimana lagi, Pangeran Atar? Timbanglah batu itu sampai nanti dijumlahkan beratnya berapa. Oh, iya. Pangeran Atar luar biasa. Batu-batu itu kemudian ditimbang satu persatu, dijumlahkan. Lalu kemudian dari berapa kilo batu-batu itu dijumlah, totalnya ada berapa kilo, Dewan Juri dari Muri? Dari Muri. Berapa jumlah berat gajah itu? Berapa kilogram beratnya? Tari ya. Iya. Nanti kalau Muri nggak bisa jawab, jangan boleh kasih hadiah. Oh ya enggak. Orang batunya aja belum ditimbang. Akhirnya dengan cara itu, cara yang cerdas, Pangeran Atar yang biasa makan ikan, dia bisa memecahkan masalah seorang raja atau kaisar yang ayahnya sendiri. Akhirnya ketemulah berat berapa ton dari gajah itu. Tepuk tangan buat Pangeran Atar. Adik-adik, siang ini kalian bersentuhan langsung dengan panas. Panas dihasilkan oleh apa?
sini. Adik-adik sini. Adik-adik aja. Mamanya enggak, bundanya enggak. Adik-adik aja. Sini sayang, duduk sini. Ah, duduk sini. Ah, sini. Ayo duduk sini melingkar. Ya. Udah. Kalau udah nggak mau cukup ya Pak. Kalau udah nggak mau cukup. Nah, bagus. Ya. Ya, sini boleh. Ya, ya di situ. Nah. Sudah belum? Ya, udah cukup ya. Udah cukup. Ya, udah cukup. Udah, terima kasih. Mamanya boleh turun, bundanya boleh turun.